orang tua aku gitu. Jadi pindah sekolah itu tidak menyelesaikan masalah ternyata ya. Di Enggak. sekolah yang baru tetap mengalami hal yang sama sampai akhirnya kamu ke psikolog anak ya. Iya. Sempat ke psikolog anak waktu itu. Nah ini aku penasaran sih, waktu itu atas inisiatif siapa sih untuk ke psikolog anak? Apakah dari keinginan kamu sendiri atau dari orang tua atau mungkin ada orang dari luar yang menyarankan gitu? Kalau dari aku sendiri pasti enggak sih Kak. Iya, karena masih kecil ya Karena masih waktu kecil, itu. aku nggak tahu kalau aku nggak nyadar kalau ternyata aku tuh dibully gitu, Oke, dimanfaatin. iya bahkan kita nggak tahu ya waktu Iya. kecil. Aku pikir karena aku karena masih kecil, aku pikir itu hal yang normal gitu. Jadi pas orang tua aku denger cerita dari aku, langsung kayak ya udah ke dokter aja gitu, ke dokter anak ini, psikolog. Dan dari dokter ini disaranin dirujuk ke psikolog anak apa gitu. Aku Oke. ada agak lupa sih, udah lama gitu. Ya udah aku ikutin kelas kembang diri, percaya diri gitu-gitu segala macam. Jadi ya emang untuk nyelesain masalah bullying itu emang menurut aku dari diri kita sendiri dulu sih. Oke. Gitu. Karena lingkungan itu susah untuk diubah. Iya benar. Bisa. Jadi gimana usaha kita untuk mengatasi itu, dan kalau kita nggak sanggup sendiri kita harus reach out ya. Iya benar. Cari bantuan dari orang terdekat atau ke profesional gitu ya. Nah ini mungkin yang sampai sekarang tuh masih banyak yang nggak sadar soal pentingnya kita cari bantuan profesional untuk membantu masalah kita di pergaulan atau masalah mental kita gitu ya. Kalau dari Mutia sendiri nih sebagai yang pernah mengalami dan di usia yang masih muda banget, seberapa berpengaruhnya sih menurut kamu untuk berkonsultasi sama psikolog anak itu dalam membantu kamu mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mengatasi masalah kamu waktu itu? Ngaruh banget. Oh ya? Ngaruh banget ya. Jadi di sana tuh kayak diajarin gimana lebih percaya diri, terus kita juga cerita bisa lebih leluasa kan ke mereka, karena kadang kalau ke orang tua takutnya bikin mereka jadi sedih atau gimana. Dan seringkali orang tua juga nggak punya kapasitas buat bisa buat tahu harus nanganin anak yang ini kayak gimana gitu ya. Iya benar. Terus kalau ke teman juga kan belum tentu dibantuin Iya, gitu. benar. Dia cuma bisa dengerin doang gitu. Jadi paling benar ke profesional sih. Profesional ya. Nah itu dia sih style lovers, apalagi terutama style lovers yang nonton kan pastinya mungkin udah di usia yang udah cukup remaja atau misalnya udah dewasa gitu ya, yang mungkin masih suka ngerasa kayak helpless gitu, nggak tahu harus kemana, harus cerita kemana gitu untuk mengobati luka perasaan baik yang terjadi sekarang ataupun yang udah terjadi di masa lampau yang seringkali masih kita rasain sampai sekarang. Nggak ada salahnya untuk memberanikan diri untuk cari bantuan profesional, karena menurut Mutia itu sangat membantu dan sangat penting ya. Nah oke. Di balik perjuangan kamu itu yang cukup panjang ya, panjang dan udah maksudnya ya kita bisa lihat gitu bahwa Mutia tuh nggak diem aja, bahwa kamu actually did something untuk bisa membantu diri kamu sendiri. Ada nggak sih sosok yang jadi support system buat kamu? Oh masih ada dong. Oh ya, kayak boleh ceritain nggak? Iya, pertama orang tua aku pastinya. Terus teman aku nih salah satunya ada juga di sini lagi nonton. Oke. Terus ya keluarga sih itu yang paling utama. Oke. Menurut aku. Nah Mutia nih kalau aku dengar dari ceritanya maksudnya cukup beruntung ya, karena dari sejak awal orang tuanya juga aware dan suportif gitu ya, sampai bisa menawarkan untuk ke professional help gitu. Mungkin stalkers di rumah ada yang ngerasa, tapi keluarga aku nggak seopen itu, mungkin masih ada yang stigma masa ke psikolog sih, emangnya aku orang gila apa, maksudnya kayak gitu nggak kayak gitu ya Mutia ya, nggak harus punya masalah yang kayak gimana untuk ke psikolog. Sekarang udah banyak kok yang bahkan di aplikasi aja ada kan bisa gitu. udah dari situ udah accessible banget ya, lah ya. kalau misalnya memang ternyata malu untuk datang ke psikolog gitu, ya udah dari aplikasi itu aja. Bisa mungkin nyoba dulu gitu ya, untuk kita nyaman gak sih cerita sama ini kan mungkin orang lain gitu, tapi kan percayalah mereka kan udah punya ilmunya gitu ya untuk menangani. Nah karena kamu sempat dapat bullying dari lingkungan sekitar terus menerus gitu ya, kadang kan sebagai korban bullying tuh jadi sering fokus ke kekurangan diri, jadi kayak nggak sulit melihat kelebihan diri sendiri secara objektif gitu ya kan. Nah tentunya ini kan berbahaya ya, dan pastinya nggak baik kalau misalnya nggak ditangani dengan segera gitu, karena banyak yang ujung-ujungnya jadi kayak dalam banget gitu, dari mulai pertama sakit hati, terus jadi benci sama diri sendiri, terus jadi nyakitin diri sendiri, self harm gitu ya kan. Nah tapi walaupun rasa sakit karena
mengalami bullying ini tuh sebenarnya susah buat diobatin, mungkin Mutia punya nggak sih kayak tips untuk bisa menyembuhkan luka hati yang didapat karena bullying, walaupun itu udah terjadi di waktu yang lama gitu? Karena mungkin kalau misalnya pertanyaannya adalah kamu maafin nggak mereka yang lakukan itu, karena mungkin orang beda-beda ya, misalnya ada yang bisa maafin, tapi lebih kayak tapi luka yang ada di dalam hati kita itu kita yang punya kontrol kan. Kita maafin orangnya atau enggak itu belakangan, tapi kita sendiri udah bisa heal belum dari luka itu. Kalau tips dari Mutia sendiri gimana? Menurut aku sih semua yang emang pernah dibullying, yang pernah jadi korban bullying, gak ada yang bisa healing 100%. Pasti akan ada kayak masa lalu yang ngehantuin dia, yang nge-trigger dia sampai bisa jadi saat ini gitu. Jadi ya yang kalau aku sendiri kayak lebih ke maafin dulu orangnya gimana gitu. Maafin, ya udah yang penting kita udah maafin, terserah mereka yang gimana gitu. Karena menurut aku kalau kita bales juga kayak apa yang mereka perbuat ke kita tuh nggak ada gunanya, kayak nggak ada bedanya kita sama mereka gitu. Jadi udah bales aja dengan prestasi sih, itu yang paling bisa dibales gitu. Fokus sama diri sendiri ya, sama diri sendiri. Kita bisa nemuin kelebihan. Jadi kesini kita udah, jangan biarin pengalaman di masa lalu itu mempengaruhi diri kita sekarang ya. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak bisa berkembang gitu. Kalau ngelihat Mutia, maksudnya kalau dilihat misalnya oh perempuan muda cantik gitu ya kan, aktif juga gitu, bisa bikin konten di media sosial, sekaligus juga punya pengalaman magang di perusahaan dan juga sekaligus punya bisnis gitu. Maksudnya orang kan akan melihat oh this is such an achievable woman gitu, maksudnya kayak perempuan yang achievementnya tuh banyak gitu. Siapa yang sangka kalau cuma ngelihat hari ini ya, siapa yang sangka kalau ternyata masa lalunya tuh berat banget gitu. Siapa yang sangka bahwa orangnya tuh dulu pernah dibully karena penampilannya gitu ya kan. Tapi ya tadi ya tips dari Mutia, itu kita harus bisa nemuin kelebihan diri sendiri terus balas dengan prestasi. Itu sih paling, karena mereka nggak bisa ngelak dari situ. Kalau misalnya kita nih pernah dibully terus ternyata kita show up dalam sesuatu gitu, mereka kayak oh ternyata dia bisa nih kayak gini, terus kayak gue bisa apa ya, kan mereka jadi mikir lagi kayak gue belum bisa nih kayak mereka gitu, terus ya jadi malu sendiri sih itu ujung-ujungnya. Jadi kita juga nggak perlu repot-repot balasnya ngejelasin gitu ya, aku tuh gini-gini, diem aja, tunjukin aja gitu ya. Kan sampai sekarang sebenarnya nih kak aku nggak pernah speak up tentang bullying gitu kan, dari dulu kayak tentang di media kayak gini aku tuh kayak untuk aku sendiri tuh kayak nge-trigger banget gitu, karena ya bullying yang aku alami lumayan gitu kan. Jadi ya pas di sini aku kayak baru bisa speak up. Ya aku ini sih semoga aja bisa bermanfaat banget buat style lovers di luar sana, karena jangan sampai kalian ngalamin apa yang aku alamin. Itu nggak enak banget soalnya. Dan semoga buat teman-teman style lovers yang juga mungkin pernah mengalami bullying dan sampai sekarang tuh masih sulit untuk keluar dari untuk keluar dan kayak show themselves, tunjukin bakatnya dan lain-lain, tuh bisa menginspirasi juga. Karena yang paling susah dalam korban bullying itu untuk speak up. Iya, benar. Nah, sebagai penutup nih, kamu punya nggak pesan buat style lovers, terutama yang juga korban bullying juga gitu, secara verbal maupun fisik gitu, biar mereka bisa tetap berjuang dalam menghadapi bullying yang mereka alami di lingkungan mereka, baik itu terjadi mungkin sekarang masih ada yang mengalami saat ini gitu, atau di masa lalu? Tipsnya ya, pesan aja, message-nya kalau bullying kan macam-macam ya. Kalau misalnya bullying yang kalian dapatin udah secara fisik, itu harus dilaporin dan harus speak up, harus berani itu sih, dan mencari pertolongan orang terdekat ya itu. Terus kalau misalnya bullying kalian yang tentang beauty shaming, menurut aku gak usah didengerin, karena apa ya, walaupun susah memang, tapi yang paling bisa kita lakuin ya nutup kuping kita sendiri kan, bukan mulut orang lain. Jadi dan beauty trend itu setiap zamannya selalu berubah, nggak pernah sama di satu titik. Jadi kayak siapa tahu kekurangan kalian tuh jadi beauty trend selanjutnya. Bener, tenang gitu aja ya. Iya, kayak kekurangan aku yang dulu itu ternyata ya adalah yang jadi beauty trend gitu kan. Ya jadi gitu sih. Terus kalau untuk secara verbal dan kalian nggak bisa ngebales perkataan mereka yang bikin kalian sakit hati, ya udah kalian balas dengan prestasi nggak harus di akademi. Jadi kayak bisa kalian di bisnis atau di mana, terserah yang kalian minati gitu. Jadi the best version of yourself aja lah ya. Oke deh, makasih banyak ya Mutia sharing hari ini. Oh my god, sangat aku sendiri juga nggak nyangka gitu loh waktu denger kayak oh
Oh iya, kamu pernah ngalamin tuh? Karena ya seperti Stallovers sudah denger juga berat banget dan gak nyangka gitu bahwa sekarang Mutia udah bisa bangkit dan jadi perempuan yang sukses gitu ya. Amin. Amin. Thank you ya Iya, Mutia sharing makasih hari ini. juga Kak Cherry. Semoga juga bermanfaat banyak buat Stallovers yang nonton hari ini. Nah, Stallovers podcast ini juga bisa kalian dengar di Spotify, di podcast Semua Bisa Cantik di Spotify. Linknya ada di description box di bawah ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Bye!